Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Himawan Nasution dari kelas PJKRC 21. Di sini saya akan membawakan judul ceramah yaitu beribadah dengan ikhlas. Langsung saja kita masuk kepada materi kita yaitu beribadah dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai. Tak lupa selawat merangkaikan salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di kemudian akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beribadah kepada Allah harus dengan hati yang ikhlas. Bapak ibu sekalian ataupun teman-teman sekalian, bukankah kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah? Semua pasti tahu itu. Tetapi ibadah tidak hanya sekedar ibadah kepada Allah harus dengan hati yang ikhlas. Ada banyak dimensi bentuk ikhlas dalam kehidupan kita. Yang ikhlas dalam melakukan pekerjaan, ikhlas dalam melakukan ibadah, ikhlas dalam beramal, dan masih banyak lagi. Dalam konteks beribadah, bersikap ikhlas adalah menjalankan ibadah dengan penuh rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena sikap lainnya. Seperti hanya ingin dipuji supaya dilihat orang lain atau ingin terlihat soleh saja, tapi benar-benar beribadah kepada Allah. Apapun maksud ikhlas dalam beribadah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Para hadirin yang saya hormati, ayat tersebut menjelaskan kepada kita beberapa hal. Pertama, hanya memerintahkan makhluknya untuk beribadah hanya kepada Allah. Kedua, ibadah seseorang haruslah ikhlas. Artinya bersihnya ibadah kita dari hal-hal yang dapat merusak, misalnya riya dan sunnah. Keduanya adalah di antara hal-hal yang dapat merusak amal ibadah kita. Ketiga, bukti ibadah kita yang ikhlas adalah melaksanakan sholat dan menunaikan zakat pada waktunya. Dengan melakukan ikhlas dalam beragama, maka segala urusan dalam hidup kita akan menjadi lebih baik, lebih tenang dan lebih terang, sehingga beragama jauh lebih mudah. Sikap ikhlas ini sangat penting untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena segala amalan yang tidak disadari dengan sikap ikhlas maka tidak akan sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Semakin ikhlas seseorang dalam melakukan ibadah kebaikan, maka akan semakin besar juga balasan yang terima oleh kita, dan amalan itu pun akan semakin bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka pupuk dan latihlah diri kita untuk bersikap ikhlas di dalam segala hal. Itulah agama Allah, iman yang dibuktikan dengan amal soleh
yang terwujud dalam sholat, zakat, dan syariat Islam lainnya. Para hadirin yang saya hormati, semoga ceramah singkat tentang ikhlas ini ada manfaatnya. Demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah kepada saya, mohon ampun. Kepada semua, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.